Mari kita dengarkan petua ulama dicinta Ustaz Adi Hidayat. Kami jemput dengan segala hormat Al-Ustaz Dr. Haji Adi Hidayat LCFA. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbil Alamin alladhi ikhtara 'abdahu sayyidal amin bilisanil mubin. Musalliyan 'ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin amin alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan rektor kita, orator kita yang motivasi kehidupan sampai dengan kematian, Dr. Sayyidul Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan beliau, memberikan kemuliaan terbaik, dan memimpin umat ini sehingga menjadi kampus inspirator bagi seluruh kampus-kampus baik di Indonesia maupun di level dunia, insyaallah. Dan penting saya ingatkan di awal, beliau ini yang paling bertanggung jawab mengatur jadwal saya sekarang ini. Jadi kalau tadi disampaikan sampai Raya Rosan Jibril datang, setiba kemudian tidak terjadi di sini, dia sudah mengatakan laha maka sahabat. Maka saya teruskan ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah dan MRI beserta seluruh jajaran, dan tentunya keluarga besar Muhammadiyah tanpa kecuali guru kita, tokoh kita, alim kita, yang tadi saya pun diperkenankan melihat hasil dari kinerja dan wafat tenaga beliau dengan hadirnya Win Syarif Kasim itu yang sangat luar biasa. Semoga Allah muliakannya dan jadikan sebagai jariah kehidupan dan inspirasi kita semua. Para tokoh Dr. Ahmad yang saya hormati dari Komisi 8, kemudian juga dari Saudi dan Konsumen yang tadi disampaikan 30 tahun baru ketemu kembali dengan sahabat beliau. Mudah-mudahan persahabatan itu dilaksanakan sampai dengan hari kiamat, insyaallah. Hari ini sekalian, saya harus balas dulu pantun yang tadi disampaikan, tapi saya mohon tambahkan cakepnya. Allah kasih makan udang pagi-pagi. Terima kasih sudah diundang lagi. Ini saya kedua kali berada di forum ini, di mimbar ini, dan yang membuat saya kagum cuma satu. Mimbar mahasiswa ini sudah 4 bulan belum lepas. Pertama saya kesini masih begini aja gitu. Mudah-mudahan betul sudah jalan. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui sekarang sudah masuk di hari kedua bulan Al-Muharram 1445. Jadi yang tepat itu berdasarkan penelusuran bahasa bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Kalau Muharram itu perbuatan, hukumnya haram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Berselisih itu muharram, hukumnya haram. Jika kita ingin menjadikan momentum untuk meninggalkan segala yang dilarang itu, maka rumusnya dalam bahasa Arab salah satunya tambahkan al di depan kata, maka menjadi al-Muharram. Diawali bulan Hijriah itu dengan al-Muharram seakan memberikan kesan bagi orang-orang yang serius berhijrah, ingin mendekati Allah dan Rasulnya. Maka rumus pertama kali yang paling mudah harus diterapkan adalah konsisten dan komitmen meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah satu nama yang diletakkan di pembuka tahun Hijriah yang mengandung
spirit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa wal muhajir man hajara lima naha anhu Allah wa rasuluhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang serius hijrah itu dia memulai berkomitmen meninggalkan semua aspek yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hukumnya haram dari kata hormat. Hormat itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu menampilkan kemuliaan pada satu keadaan yang tinggi nilainya. Kenapa muncul hukum haram? Asalnya bukan ini membatasi aktivitas, tapi spiritnya menjaga kehormatan hamba supaya tidak jatuh kemuliaan di hadapan Allah dan makhluk. Karena satu-satunya di antara makhluk yang Allah cipta dengan segenap kemuliaan itulah manusia. Sampai diturunkan di surat ke-17 itu, di ayat ke-70. Paling kanan di pertengahan di Mushaf. Itu tegas ketika Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, wa razaqnahum min al-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku ciptakan anak cucu Adam ini bukan main-main, bukan biasa kata Allah. Tapi penciptaannya ini beriring dengan kemuliaan. Bahkan ketika menciptakan fisiknya saja, itu Allah sudah mendeklarasikan dengan sumpah 3 risalah Nabi paling viral. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah 95 ayat 1 sampai 4. Untuk Nabi Isa alaihi salam, wat-tini waz-zaitun. Nabi Musa alaihi salam, wat-tur sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal balad. Hanya untuk menegaskan betapa istimewanya tampilan fisik manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bersumpah dengan 3 risalah ditambah lam taukid kuatnya tahqiq. Itu sudah dalam bahasa Arab itu yang paling tinggi tingkat keseriusannya. Karena itu tampilan tak boleh dirubah. Tak boleh dirubah. Tak boleh merubah tampilan fisik yang sudah bertetapkan. Karena itu yang terbaik sesuai maslahat takdirnya. Ya. Turun Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa. Ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Maka muncul bisikan setan, gimana caranya manusia itu senang merubah tampilan dirinya. Yang tadinya hidungnya itu tipis-tipis pesek, dimanjung-manjungin. Sehingga apa yang terjadi merubah kita? Sule itu terkenal karena peseknya. Dan ada orang-orang juga yang kelihatan berbatas fisiknya, justru di situ ada keistimewaannya. Yang ini saya tegaskan, datanglah hukum haram ini untuk menjaga tubuh kita terhormat. Itu sebabnya kenapa mata dilarang memandang yang tidak boleh dan haram, supaya tidak jatuh dalam keburukan. Salah pandang terburuk kehormatan. Kenapa lisan dilarang mencela? Ya ayyuhalladzina amanu, iman ini bertaruh. Yang itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang mana yang jauh. Ayyuhah disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada untuk menguatkan kesan, hanya mengingatkan tanda. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu mencakup semua tanpa kecuali. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, rektor, dekan, apakah mahasiswa, apa yang biasa. Kata Allah, sepanjang kamu punya iman, mau iman kamu kuat sehingga merasa dekat dengan itu, menengah sehingga biasa-biasa saja, apa sudah merasa jauh dari itu, tapi sepanjang punya iman. Perhatikan kalimatnya, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan gunakan lisan untuk mencela orang. Sebab ketika lisan digunakan untuk mencela, jatuh kehormatannya. Jadi munculnya hukum haram untuk celaan itu bukan ingin membatasi gerak lisan, tapi menjaga kehormatan diri kita itu yang diciptakan dengan mulia. Dan percaya silakan pada perkeluaran caci maki bulan. Saat lisannya keluar dengan kata-kata yang kotor, maka jatuh kehormatan yang sudah diraih. Siapapun itu. Betapa banyak orang jatuh terpeleset karena lisannya, maka muncul hukum. Nah, bulan ini dikatakan al-muharram untuk memberikan kesan kuat yang pertama,
ciri khas umat Islam itu salah satunya adalah orang-orang yang terbiasa mengevaluasi dirinya untuk meningkatkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud di antaranya Quran surah ke-9 Taubah di ayat yang 36. Dan di sini kita akan mulai pembahasan singkatnya. Itu baru pertama. Kita sekejap apa? Kamu tahu. Baik, saya agak cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan kuat di dalam Al-Quran bagi setiap insan beriman. Apalagi jika orang beriman itu mengatakan pengikut setia Nabi Muhammad yang ingin meneladani sifat-sifat dan keluarga. Dalam bahasa Arab, seluruh makna tadi itu disebut dengan Muhammadiyah. Muhammad yaitu Rasul, ya yaitu nisbah, tak yaitu sifatnya. Jadi ketika Anda mengatakan saya, tapi ada komitmen untuk mengikuti semua sifat-sifat mulia dan pedoman-pedoman yang semuanya tersambung pada Rasulullah SAW. Berbahagia kita, saya melakukan sedikit penelitian ringkas dan saya ikuti dengan jejak sejarah. Kemarin kami baru dari Jogja meresmikan SM Pro. Itu bisa diteladani ya, Pak. Mungkin amanat ini untuk ketua PW yang baru. Gimana caranya majalah jadi hotel? Dari majalah jadi hotel. Di situ Pak Haidar, dia itu orang ikhlas. Saya kenal betul. Beliau sahabat dari mama kami, dari SD pindah ke Jogja. Cintanya luar biasa dan menghayati. Cerita tentang tempat-tempat spesial. Ini Kiai Ahmad Dahlan, yang ini bulan, yang ini bulan. Saya putuskan tambah 2 hari di Jogja, hanya untuk mengelilingi situs-situs itu dan melakukan penelitian sampai ke NASA. Berbahagialah. Pertama, sudah nama persyarikatan yang juga cukup bagus, tapi ini jangan cuma jadi nama. Sayang kalau masuk persyarikatan Muhammadiyah cuma hanya untuk Islam. Di situ ada komitmen, ya, ada komitmen. Untuk apa? Meneladani kepribadian dan kemuliaan Rasulullah SAW. Itu poin intinya. Itu sebabnya kita akan datang menamai itu Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Dan kebahagiaan yang kedua, itu beliau itu saya teliti nasabnya. Itu nasabnya sama namanya nasabnya. Nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW. Jadi beliau itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan itu nasabnya paling jelas dan tercatat juga di oleh para ulama. Ya Kiai Haji Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Iyas bin Kiai Sulaiman bin Demam Jurang Jurang Kabuto bin Demam Jurang Jurang Sapisan bin Kiai Jurang 1 dan 2. Itu keturunan Ahmad Jumalil Kubra. Syekh Ahmad Jumalil Kubra nampak jelasnya dolifnya masih ada sekarang di wilayah Semarang. Kalau ada Universitas itu Sunan Agung itu Sultan Agung, sebelum belok ini arah Demak, itu sebelah kirinya ada masjid warna hijau, kubahnya itu warnanya emas. Itu dolifnya Syekh Ahmad Jumalil Kubra. Ke atas kemudian Syekh Ahmad Khan. Ke atasnya lagi Ali Zainal Abidin. Anak siapa dari Al-Husain? Al-Husain Ali bin Al-Hasan. Al-Hasan mutahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suami dari Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. بنت محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن مضر بن معد بن أدنان بن عبد بن عبد بن قوة بن نامر بن تاريخ بن يعقوب بن يسجد بن نابي بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آزر بن نار بن عامر بن كنان بن فحشة بن سمي عليه السلام بن خير بن حشام بن كنان بن أنس بن عجام عليه السلام. Jadi Muhammadiyah itu satu secara nasab tidak ada masalah. Nama persyarikatan tidak ada masalah. Yang saya khawatirkan nasab tak masalah, nama persyarikatan tak masalah, cuma orangnya bermasalah. Ini problemnya. Karena itu di momentum ini
saya ingin tarik, apalagi kalau sudah mengatakan Muhammadiyah, maka berlakulah tanpa harus ditanya sifat yang ada di Quran surah 9 ayat 36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Saya cukupkan di situ. Fokus baik-baik. Saya mau tarik ke dalam jabaran ilmiah dulu. Karena di antara tradisi berpikir Muhammadiyah itu selalu argumentatif dan ilmiah dan memberikan solusi untuk poin ini. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah. Sungguh aku tegaskan kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun itu yang telah Allah tetapkan jumlahnya 12, 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak aku ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak alam didesain, Allah sudah mendesain waktu kehidupan setahun 12 bulan. Dan ayat yang berbicara tentang ini itu cuma di Al-Quran. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan kitab manapun yang disucikan, silakan cek. Cuma di Quran ditemukan sekitar sendiri. Romawi pernah berusaha ilmuwannya menjadikan 13 bulan tidak sahih, dikembalikan ke 12 bulan. Bukan jelas. Nah, yang kita ingin tegaskan bukan itu. Kita teruskan dulu ayatnya, nanti kita kontekstualkan dalam konsepsi berkehidupan. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari desain kehidupan itu untuk ditetapkan, maka aku tetapkan 4 bulan itu untuk evaluasi. Ini satu hal yang sangat penting, yang kalau kita kaji, kemudian menjadi schedule aktivitas kita yang diletakkan dalam setahun. Dibagi kata Quran itu bagi 4 bagian, inilah yang kita kenal dengan trimester itu. 4 kali 3 berapa? 12. Setiap 3 bulan itu upayakan introspeksi, evaluasi, charge lagi, lebih bagus lagi. Betapapun konsep 3 bulannya dilekatkan di mana? Jadi Quran yang memberikan pandangan, sepanjang Anda hidup, aku telah katakan kata Allah sejak mencipta langit dan bumi, kalau ingin tenang, ingin bagus, dari dinul qayyim, ini konsep agama yang ideal, yang terbaik, maka jangan cuma sekedar tentang hidup di bumi. Harus punya konsep kehidupan yang jelas. Tetapkan kegiatan dalam setahun itu. Bagi untuk dievaluasi. Jangka menengah, jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Orang sekarang ditambahin dengan jangka satu. Orang sudah tahu ya. Oke. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Silakan tadi. Dibagi 3 tahap bagian itu, 12 dibagi 3 berapa jatuhnya? 4. Jadi Quran ingin mengatakan insan ideal itu yang bisa terukur jalannya, terukur aktivitasnya, adalah orang yang punya konsep dan visi kehidupan yang jelas. Bikin satu kegiatan yang terkonsepsi minimal dibuat setahun ke depan. Semakin tinggi imannya, semakin kuat takwanya, makin panjang lagi. Bahkan dia bikin sampai akhiratnya. Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi ada orang yang bikin kegiatan dia Pak Ibu, dia tidak bikin setahun, dia tarik sampai ke akhiratnya. Boleh. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Muharram, tahun baru, resolusi yang pertamanya kata Quran itu yang harus dilakukan, kita memulai dulu apa konsep yang disiapkan untuk setahun ke depan itu. Tapi kalau semakin tinggi iman, semakin bagus takwa, dibikin model konsep kegiatannya, targetnya sampai akhirat. Kalau mau ditarik begini kata Allah, buat di situ maksudnya akhirat. Yang merasa punya iman, yang terus berusaha meningkatkan takwa, dunianya kelihatan hebat, megah tempat bekerjanya, mewah tempat tinggalnya, bagus kendaraannya, akhirat kamu gimana nanti? Ini yang menjadikan sebagian hamba tanpa pernah mungkin tahu ayat, tapi dibimbing oleh Allah untuk bersikap mengikuti tuntunan ayat-ayat. Seperti ibu yang dikisahkan tadi. Beliau sudah paham tentang konsep terdepan. Saya tanya sebentar, kita langsung pakai. Siapa yang masuk surga?
yang mau masuk ke surga datang. Baik, pertanyaan saya cuma satu. Coba satu. Allah itu kan perangkat lewat Rasulnya, termasuk di Quran bisa ditemukan. Surga itu ada 8 jenis, sesuai dengan jenis amalan kita. Bapak ibu ini mau masuk surga yang mana? Ayo silakan Pak, Pancasila musyawarah. Mau masuk surga yang mana? Surga ada, Jannatul Na'im, Darussalam, Firdaus. Firdaus harus dekat sekarang aja. Firdaus. Cita-cita pengen masuk surga Firdaus kan tertingginya. Problemnya harapan itu sebab inkoheren tidak dengan persiapan. Apa kurikulum yang disiapkan untuk masuk ke situ? Nah, Quran ini menampilkannya jelas. Kalau pengen ke surga, ini ditampilkan oleh Quran ini amalannya ini. Jadikan kurikulum saat di bumi, profesi apapun tunggangi itu sampai selesai kita pulang. Itulah wal tanzur nafsun ma qaddamat. Jadi ditariknya dari atas dulu. Ini konsep paling ideal. Silakan Bapak Ibu mau masuk surga Firdaus, alhamdulillah. Mana pintunya? Mana kurikulumnya? Turunlah Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati ra'iun, sampai ke kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Menafsirkan ayat ini dibacanya terbalik untuk tafsirnya. Dari belakang dulu. Quran itu mengajarkan begini, kalau sudah bikin konsep, target dulu, targetnya mau apa. Setelah ada target, diturunkan jadi project. Bikin time schedule, masuk job description, istiqomah dijalani. Itu poinnya. Saya mau bicara akhirat dulu. Oh iya, baca dari ayat yang sebelumnya dulu yang terakhir. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Dan dia mewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Dan ketika menampilkan amalan, itu berupa sifat Allah Ta'ala. Sifat yang bisa dikerjakan oleh siapa. Jadi tidak harus menjadi tuan guru, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi habib, tidak harus menjadi ustaz. Anda mau menjadi rektor, mau menjadi dosen, jadi pengajar, jadi masyarakat, petani, peternak, silakan. Apa yang antara cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Penghuni surga biasa yang penting sholat. Makanya surga biasa. Wasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Itu surga biasa. Al-Baqarah ayat 25. Cuman sebiasa-biasanya tetap surga. Sebiasa-biasanya tetap. Yang mana ayat doa walaupun di sana telah khatar ala qalbi basyar. Datang mana Arab Badri, hadis Muslim. Nomor hadis yang masuk ke 14. Datang ke Nabi simpel, ini orang Badri tapi pintar. Ya Rasulullah ya Allah Ta'ala, dullani ala amalin basirin yudkhiluni jannatan. Ya Rasulullah, ajarkan padaku yang simpel-simpel aja, yang penting di surga. Pintar. Prinsip ekonomi modal dikit dong banyak. Kata Nabi yang penting sholat. Enggak sholat sunnah itu tidak apa-apa, yang penting sholat fardu. Kalau pengen sunnah silakan, yang penting fardunya tidak tinggal. Zakat kalau punya uang sebatas bisa. Tidak perlu infak, yang penting zakat. Puasanya Ramadan aja, tidak perlu puasa sunnah. Yang penting puasa Ramadan. Kalau kamu istiqomah dengan yang hidup, tidak mengerjakan maksiat, potensi surga tinggi. Dakhalal jannah. Dia pergi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mencoba konsisten dengan arahan Anda. Saya cukupkan yang fardu-fardu aja, tidak akan saya kerjakan yang sunnahnya, dan saya akan meninggalkan maksiat selama hidup saya. Firman tolak dia Nabi, kata Nabi, lihat komennya. Kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal like, share, dan subscribe. Kata Nabi, aflahan sholaqa atau dakhalal jannah in sholaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang diucapkan, dakhalal jannah. Masuk surga, cuma nggak jelaskan surga yang mana. Standar Pak Bu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau disuruh memilih nih, yang penting masuk surga atau masuk neraka yang terus?
Tidak harus diikuti. Sebab anak-anak baru ini tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mau maksiat bagaimana? Yang dilihat unta, gak pakai baju pun gak maksiat. Pemandangan gak ada, sinyal kosong. Jadi wajar kalau pilih yang fardu, karena kalau mau tahajud gak ada yang susah. Tapi kalau maksiat pun gak bisa. Sekarang antum bangun malam buka handphone sudah maksiat. Maka pilih tingkat yang paling tinggi Firdaus. Kalau nggak nyampe ya nyampe kelas. Kan? Baik, maka apa yang dilakukan oleh kita semua? Bikin kurikulum. Surga biasa yang penting sholat. Firdaus sholatnya. Maka sambil menjadi dosen belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk. Aktif di TNI sambil sholat dengan khusyuk. Aktif sebagai arsitek sambil sholat dengan khusyuk. Quran tidak membatasi surga Firdaus untuk kalangan tertentu, semua bisa asal syarat. Itu poinnya. Lalu kita tarik contoh ini dalam dimensi kehidupan dunia kita, ini dunia kampus ini. Saya sering tanyakan pada bapak ibu dosen, coba tanya mahasiswa saat masuk ke umum ini, apa harapan yang telah mereka tambahkan, target apa yang telah mereka cantumkan sebelum kampus ini? Idealnya semua siswa beriman itu sudah punya target. Mau jadi apa dulu, bukan masuk dulu. Saya ingin jadi seorang misalnya ahli tafsir. Mana yang dibutuhkan? Di fakultas apa saya masuk? Kemudian apa yang harus diberikan? Bagaimana konsep pembelajarannya? Kapan selesai belajar? Bagaimana memahami ini? Itu yang dimaksudkan resolusi yang disiapkan setiap berganti. Tarik ke dalam dunia kampus. Umri setahun ke depan sudah punya rencana. Hari ke persyarikatan, PWM setahun ke depan sudah punya rencana strategis. Di bidang kami apa yang mau dikembangkan? Di bidang tarjih, masalah apa yang mau dibahas sebagai resolusi ke depan? Umri setahun ke depan, jadi diharapkan ada anak-anak yang sudah bisa hafal Quran. Itu baru targetnya. Bagaimana schedule disusun? Konsepnya seperti apa? Siapa yang akan eksekusi? Bagaimana cara mengeksekusi itu? Itulah skill pertama di Quran surat 9 ayat 30. Jadi jangan sampai pengganti tahun, tapi keadaan masih begitu-begitu saja. Buku masih dipegang, ganti tahun itu ya. Oh ya, apa itu? Balik ke kita. Ya, sejak kami datang ke sini sampai dengan hari lagi sekarang sudah ada perubahan apa yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Man kana yawmuhu khairan minal ams, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, Allah Alhamdulillah bersyukur. Kalau sama, dia merugi. Kalau lebih buruk dari kemarin, dia senang. Ini bagian konsep ya, yang pertama. Yang kedua, mohon izin, mohon maaf, ini indah sekali. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sebelum memulai resolusi untuk rencana-rencana ke depan, kata Quran, evaluasi dulu yang sebelumnya yang telah dilakukan, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan bulbul, pelaku yang disebut dengan zalim. Jadi zalim itu asalnya menempatkan sesuatu bukan pada tempat, memfungsikan bukan berdasarkan fungsi. Ibu tahu gayung? Gayung? Untuk apa? Mandi. Gelas untuk apa? Minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Nah itu dalam bahasa Arab disebut zalim namanya. Zalim. Jangan sampai ada dosen masuk ke sini, kepakarannya di bidang fisika, tapi ngajarnya ngajar di itu zalim namanya. Kecuali ada pengatakan di dalamnya. Maka apa yang harus dilakukan? Fala tadlimu fihinna. Hinna itu masuk ke 4 bulan. Kita mulai sebelum masuk ke situ, sebelum bikin resolusi, katakan evaluasi yang kemarin. Dan hebatnya, Nabi mengajarkan sepian akan tidur dengan bahasa yang simpel. Masih ingat hadisnya? Nabi sebelum tidur itu istighfar berapa kali? Paling sedikit 70 kali. Dan istighfar itu sambil mengingat kekurangan apa yang dikerjakan tadi. Ini sudah mau masuk maghrib kan dari asar. Coba evaluasi ibadahnya dulu. Subuh tadi jauh mati. Padahal sudah tahu sholat berjamaah itu lebih baik daripada sendirian.
di masjid atau di tempat biasa. Kemudian dari sehari itu berapa kali jamaah? Sampai hari ini sudah berapa ayat pernah dibacakan? Berapa kali sholawat kepada Rasulullah SAW? Katanya Muhammadiyah, tapi kurang sholawat. Berapa kali baca Quran? Berapa ayat dalam sehari? Berapa lembar? Berapa halaman? Targetnya sepakat dalam kata-kata. Evaluasi. Katanya kan itu sudah Firdaus. Sudah infak berapa yang dikeluarkan? Turunkan. Maka malam jadi evaluasi ini yang paling penting. Saya ingin tekankan di kalimat ini, itu nanti kita akan bawa sebagai kurikulum kehidupan. Perhatikan kalimat ini. Tidak pernah Nabi tidur kecuali mengajarkan evaluasi yang sebelumnya dan direncanakan untuk keesokan hari menyempurnakan yang sebelumnya. Itu siapa? Itulah sebabnya saat kita bangun dari tidur, kita mengucapkan doa yang sangat kira. Masih ingat apa doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Tapi tidak banyak orang tahu doa itu diucapkan setelah 3 proses yang berlangsung. Abu Daud berhadis 1360. Perhatikan kesaksian Ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawasi kegiatan Nabi saat bangun tidur. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak staiqadha min naumihi. Kegiatan Nabi itu kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk menenangkan diri dulu. Karena sahabat dia min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas rambutnya juga. Sehingga baca doa dalam keadaan sadar. Ini sunnah yang sederhana, tapi maknanya dalam. Banyak orang sekarang bangun langsung baca Alhamdulillahilladzi padahal belum sadar. Jadi jam 3 baca Alhamdulillahilladzi masih mengeluhkan, begitu sadar sudah jam 6. Ini prinsip. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Bukan baca doa dulu. Faqala akhawati masurati Ali Imran. Maka membaca beliau 11 ayat menutup di akhir surah Al-Imran. Itulah resolusi setiap hari. Untuk menyiapkan agenda-agenda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Belum selesai. Rabbana. Perhatikan kalimat. Setelah itu runtut sampai ke masa depan, sampai ke akhir. Innaka man tudkhilin nar faqad wa ma lil-zalimin min Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Dia kalimat bangun dari tidur, habis sudah mengajarkan. Jangan sampai ada aktivitas yang tidak terukur. Silakan tinggal dimanapun, apapun yang dikerjakan. Bahkan mau melihat pamit di udara, silakan. Oleh telepon, apa? Lihat darat. Mau di lautan silakan, di darat silakan. Ada yang mengajar di pertambangan, di perikanan, peternakan, ada yang riset di perminyakan sampai ekspor lautan silakan. Tapi pertanyaannya, Anda yang sukses di dunia dengan mencapai itu sudah menyiapkan ibadah dulu karena Allah untuk investasi akan. Ternyata puncak tertingginya adalah ketika semua kegiatan yang Anda dapatkan menyenangkan dunia itu sekaligus mengingatkan kita kepada Allah. Maaf, saya tanya di sini, Bu, Pak, para dosen dulu ya, maaf sekali. Dalam Islam itu risalah tertinggi seorang pengajar, termasuk pejabat. Itu bukan berapa banyak murid yang lulus dengan kumlaut sempurna ini. Pertanyaan pertamanya, dari sekian murid 11.000 mahasiswa-mahasiswa di murid ini, berapa yang sudah Bapak Ibu kenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan cuma berilmu, gak masuk ilmu pun banyak juga. Resolusi yang terbaik selain bintang itu beriman, kenal sama Allah. Anak lulus dari sini IPK 4 bagus, gak kenal Allah, jatuh di dalam. Sehingga ketika diangkat derajat oleh Allah, itu ilmunya diikutkan kepada iman dulu baru ilmu. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Saya riset, saya teliti dan baru saya temukan dengan mendalam ketika mengerjakan riset untuk Dr. Hannes Kausa di UNJ. Saya kasih rahasia yang lupa, tapi ini yang akan kita sampaikan.
Kenapa saya terima honoris causa di UNJ? Padahal tidak sedikit yang menawarkan, dan dengan segala bangga hati saya menolak, termasuk dari luar negeri. Saya terima dua, satu dari Amerika, yang kedua dari UNJ. Sudah saya tahan, padahal itu kampusnya Ustadz, kampus sekolah itu, yang beliau kuliah di situ, itu akan memberikan di tahun yang sama kepada saya honoris causa. Kemudian dari Turki, tapi saya kurang berkenan pada saat itu dengan pertimbangan berbeda. Amerika itu saya dapat honoris causa itu di bidang dakwah moderat. Ya, jadi kalau ada yang mengikut saya Amerika itu kurang lebih susu. Karena bapaknya demokrasi itu Amerika kasih honoris causa di bidang dakwah moderat. Tapi UNJ itu lebih hebat. Universitas Muhammadiyah Jakarta bikin syarat yang sangat ketat, kualifikasi yang sangat menantang, dan harus ada riset ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Baru saya tertanya. Karena itulah seumur-umur UNJ tidak pernah memberikan honoris causa kecuali pada dua orang. Satu, presiden pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Adi Hidayat, wakil ketua Majelis. Jadi saya mesti bikin riset, dicek dulu, betul nggak kualifikasinya sesuai dengan keterangan di Dasden L2IT. Setelah oke, setelah bagus, bikin karya ilmiah itu pertama diuji oleh semua profesor di Indonesia. Alhamdulillah 5 menit selesai. Setelah itu diteliti di L2IT. Itu yang lama, 2 tahun. Baru setelah itu dijadikan 2 tahun. Di antara yang saya kemudian teliti, apa hubungan antara roh spiritual, rohani, dengan kekuatan intelektual dan juga kekuatan fisikal. Jadi yang sekarang diketahui itu kan cuma ESQ, emotional quotient, kemudian spiritual quotient, intellectual quotient. Ada lagi yang keempat, physical quotient, kemampuan mengatur tubuh sehingga mudah digerakkan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi mohon maaf, hubungan dengan intellectual quotient itu apa? Kalau semakin pintar, ini fisik ini semakin ringan kerjanya. Semakin lemah ilmunya, semakin capek fisiknya. Kenapa orang beban kerjanya tinggi, berat, ya tidak merendahkan profesinya. Tapi yang saya maksudkan, beban kerja menjadi berat, memikul, memantul dan sebagainya. Satu, kuncinya karena lemah ilmu. Tapi kalau ilmunya semakin tinggi, pendapatannya mudah, kerjanya ringan. Ruangan AC, tinggal tangan gak dicari. Gadget yang bagus. Oke, makasih 1-2 kali selesai. Ilmu S1 bagus, S2 makin bagus, S3 makin ringan. Tapi problemnya, kalau ilmu yang tinggi tidak dibarengi dengan kesehatan mental dan bagusnya ini karakter moral, maka ilmu yang dimiliki itu cenderung akan merusak dibandingkan dengan orang lain. Ini yang menjadikan di negara-negara barat, di Eropa sampai dengan Pasifik ke Jepang selalu gelisah dengan ilmunya karena belum menemukan gunanya. Ini gambarnya. Bapak Ibu, saya di Amerika. Setelah saya sampaikan di Desember kemarin, I was in America and I went to Washington DC. So I came to National Mall over there and do research. Bukan tidak bahasa saya ke Amerika tuh, saya datang ke Washington DC, saya lihat National Mall, yang sistemnya bagus semua. Depannya itu, yang di sini Capitol, ya untuk dewasnya, White House. Kemudian tengah-tengahnya monumen kemerdekaan. Di situ dihiasi dengan semua bendera-bendera di wilayah-wilayah Amerika. Dan terbuka, rakyat bisa mengakses pertengahan yang bisa lihat. Jadi mohon maaf, kalau di DPR itu Pak, ada perbedaan pendapat kencang, mereka keluar, lihat lagi tubuh itu ingat lagi gitu. Dan dikontrol oleh masyarakat. Jadi tidak ada cerita yang jemaah haji kalau lihat kuota dan kehilangan fasilitas. Karena kontrol ada. Lihat, sama. Presiden Amerika, Pontus itu, Presiden of the United States, dia mau berpikir apapun di dalam, ketika keluar dia tahu perkaraannya. Dan dia lihat lagi ini tujuan orang tua kita membangun Amerika itu ini, jangan sampai salah. Tapi
Akibatnya sistem itu tidak dipersonifikasi ke orangnya, sehingga Amerika itu hanya menjadi negara sistem, tidak menjadi kekuatan personal. Disiplin bagus, korupsi ditekan, ya bagus. Cuma secara personal orang-orangnya rapuh. Main ke Virginia, zombie banget di sana. Narkoba itu secara sistem dilarang, tapi kalau pribadi silakan. Mabuk silakan, tapi jangan ganggu sistem. Jangan mabuk sambil merusak. Kalau mabuk personal silakan. Zina itu pilihan, asal jangan ganggu sistem. Karena itu sistemnya tertata, tapi personalnya itu gelisah, rapuh. Sehingga kalau senjatanya bagus karena ilmunya, karena bingung mempraktekkan, dibawalah ke negara lain. Gitu. Jepang, ya alhamdulillah kami sendiri bagaimana itu berimbang. Kami bikin sekolah Islam pertama di Jepang. Alhamdulillah kami beri bangunannya di Saitama. Dan itu akan menjadi sekolah Islam pertama di Jepang. Namanya pun QI, dari UI kerjasama dengan itu dari kita riset dulu, ternyata tidak sempurna. Jepang itu luar biasa, attitude-nya, disiplinnya, macam-macamnya. Cuma yang nama itu iman, sehingga gelisah. Apa yang menjadikan kegelisahan itu? Perfeksionis. Semua ditata bagus, tapi banjir. Pimpinan langsung gelisah, disembunyi. Kalau saya sedang ceramah mati lampu, itu pimpinan PLN yang bukan sedang ditanam. Besok ini sudah tidak ada. Banjir di sana, ya bisa merasa bersalahnya tinggi. Wah, beliau luar biasa, banjir maksudnya corona. Ya apa yang saya tahu, ternyata karakter moral itu yang paling penting. Kalau ini kosong, ini masalah. Dan ini yang menjadi problem, ya, yang hadir di nuansa kebangsaan kita di dunia. Yang pintar kan banyak. Tapi yang pintarnya itu didorong oleh karakter moral yang bersumber dari imannya, ini yang sekarang sedang kita butuhkan. Ini yang menjadikan banyak yang pintar, tapi yang hilangnya juga banyak. Sapi pun kalah. Sekarang saya lihat waktu Idul Adha itu sebelum masuk di sembelih, sapi itu makanannya masih rumput. Manusia sekarang sudah aspal. Dari masih di kedua, sapi masih rumput, manusia makan aspal. Dan biasanya makin pintar, ngambilnya makin banyak, dan makin kreatif. Hijau makanan saya sudah di depan. Ya itu problemnya, jadi mencetak pintar saja. Kalau bicara itu tidak cukup, apalagi namanya publik tidak cukup. Apa background yang paling utama? Karakter moral yang dihadirkan. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa evaluasi yang dihadirkan ini setiap tahun tidur, saya harapkan pada Persyarikatan Muhammadiyah khususnya itu, karena mengatakan Muhammadiyah itu sudah bangun itu sudah jelas konsepnya apa yang mau dikerjakan di hari. Jam 7 mau kemana? Jam 8 apa yang datang? Zuhur mau di mana? Isya mau kemana? Sekalipun ada beraktivitas, tetap sahurkan diri kita dengan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah spirit tawaf yang jamaah kita berpulang. Jadi bukan cuma putar-putar, tapi dengan tawaf saat berputar. 7 kali dalam sekali, 7 kali tawaf. Anda bekerja aktivitas saya kita 7 hari dalam sepekan. Berapa yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itu kalau tidak sampai kita ingat, maka disitulah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Itulah yang dalam kita evaluasi supaya Allah ridha, hasilnya bagus, dunianya terarah, dan pada saat yang bersamaan panggilan iman datang memanggil kita pulang. Itulah sebabnya saat dipanggil di dalam keadaan tenang, apa yang disampaikan Ustaz Sayyid Amin tadi dengan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli. Jadi saya simpulkan, tausiah singkat ini memberikan satu kesimpulan. Saya harap keluar dari sini. Satu, dari segi bersama kita sudah punya persiapan dan solusi apa yang mau kita kerjakan. Tarik ke dalam dunia kampus, apa yang mau dikerjakan dari umur di depan. Gak usah jauh-jauh dulu Pak. Untuk beliau ini bagaimana? Universitas Muhammadiyah ya? Beliau itu mitigasikan kurang lebih ada 12 kabupaten dan kota ya.
10 kabupaten dan 2 kota kan? Baik. Kurang lebih 6,8 sampai 7 juta penduduknya. Apa yang dibutuhkan di setiap kabupaten? Biar terkait. Bagaimana dari situ dipetakan fakultas dan jurusan-jurusan yang berkontribusi di wilayahnya. Setelah itu disiapkan sesuai kebutuhan, lalu disinergikan dengan pemerintahan daerah. Kalau tidak mau susah, kerjasamakan. Muncul di basnasnya, muncul di JIS-nya. Siapkan mintakan putusan dari setiap bagian kabupaten itu kuliah ini. Tanggung kemudian biaya pemerintahannya masukkan ke situ untuk dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan jurusannya. Itu yang dimaksud dengan soal 9 ayat 122. Wamakan al-mu'minuna liyanfiru kalau lana Allah min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Dia tunjukin wal yunfiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Pulang balik kampung, bangun. Ya, yang dari Kampar, yang dari Mengkaris, Budi, Pekan Bibir dan sebagainya. Kalau bisa, dipilih setiap daerah, ada sesuatu masuk ke situ. Balikin lagi kembali. Saya mohon izin Pak, saya ini sedang kesal-kesalnya sekarang. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kemarahan itu. Anda bisa kebayang ya, negara ini membiayai dari mulai kecil, dari tumbuh, dari SD, juara olimpiade dimasukkan ke dalam kelas khusus. Tiba-tiba dapat beasiswa kuliah di Singapura, pindah di luar negara. Terus saya marah dulu. Masa-masa politiknya bukan dibawa pulang untuk membangun, kok malah pindah. Saya mau sabar. Ya. Jadi saya tuh mewakafkan diri untuk pulang sekaligus ini membangun negeri. Karena itu amanah dari orang. Setiap ulama tuh pulang itu membantu negerinya supaya makmur. Ini sudah mencurahkan segala kemampuannya. Oh, tiba-tiba bisa pindah. 2 bulan sebelumnya ada kasus di Amerika, orang Indonesia lulusan akademi terbaik, paling hebat, paling luar biasa, sudah 2 memutuskan pindah dan orang ini di Amerika sekarang. Ini baik yang buat kita semua. Gimana caranya itu mencipta orang-orang hebat, mahasiswa hebat, dosen yang hebat, saat yang bersemangat menjadi di hadapan Allah dan kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan akhiri, saya langsung ke undang-undang saya. Perpaduan antara iman dan takwa dan pengetahuan sudah menjadi amanat undang-undang. Jadi kalau kita mengamalkan di sini ada hafalan Quran, ada pengajian, ada memeluk takwa, itu bukan hanya amanat Quran, tapi sudah dimasukkan dalam undang-undang pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahkan di pasal menimbang poin yang kedua. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi di negara ini kalau ada orang pintar tapi belum menghafal, belum beriman, maka pendidikan yang dimaksudkan belum optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi semangat untuk seluruhnya. Terakhir saya ingin challenge sebelum saya tutup. Ini tantangan saya, Pak Rektor. Yang pertama, bagaimana caranya bisa dijadikan semua yang wisuda di umri ini lulus sebagai penyandang hafid dan hafid Allah. Ya, saya ingin implementasikan karena saya sudah kirimkan bukunya dan perjanjian kita sebetulnya. Ini toleransi saya pertama. Perjanjian kita, saya akan kesini lagi sebelum ada itu diimplementasikan. Tapi sekarang saya toleransi. Karena alasannya dasar pertama ya. Baik. Tapi saya ingin segera itu diwujudkan. Saya ingin dia lulusan pertama pun saat ini sudah menjadi penghafal Al-Quran. Yang kedua saya jangan kawan-kawan. Mohon cari dari wajah persyaratan semua. Setidaknya 2 jauhan seperti tahun lalu. Yang hafal Quran 30 juz, kalau bisa 2 laki-laki 2 perempuan. Dan lancar pasangan. Saya nggak mau tahu gimana caranya akhir bulan ini sudah. Saya mau kirim ke sekolah ke luar negeri S1 sampai S3. Dan harus kembali ke Riau, kembali ke daerahnya, berdakwah di persyaratan S1 sampai S3. Nanti ke depan, saya coba akan lihat peluangnya dengan tinggi. Kalau karena kita punya kerjasama dengan 20 negara. Saya coachnya di Islamic Center di Kanada di Kolombo. Kemudian kita juga punya di Jepang, ada di Amerika. Kalau ada kualitas bacaan yang bagus bisa bahasa Inggris, saya bisa kirimkan ke sana terus dan Amerika. Jadi itu bisa kita buat, ya.
Tapi nanti Umri akan bersaing dengan UMY sekarang. Akan bersaing dengan UMY, akan bersaing dengan UMN. Jadi saya harap Umri bisa ke depan dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan kali ini penyemangat. Saya tidak akan lihat dari mana dia. Saya mohon, mau dari yang paling jauh yang hadir di sini 7 jam, yang pakai perahu, yang pakai macam-macam. Saya harapkan mesti ada yang kita siapkan di Gunawan Betul. Ya, jangan lihat keadaannya, siapkan dari sekarang Pak. Yang memenuhi kualifikasi ketangguhan tadi, kirimkan ke sini. Itu tanggung jawab Ustaz Sayyidul Amin untuk ini dulu. Setelah itu baru saya kirimkan duluan. Jelas ya? اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا الجامع على محمد تحب وترضى اللهم بارك لنا المسلمين seperti kita yang bercinta اللهم اجعل كل المسلمين ومؤسسين ومعاملين يا الله مرضية منك يا ارحم الراحمين ya Allah jadikan inisiator pendirinya Muhammad Kampus ini diridhoi oleh dalam beriman untuk berpulang kepada Dia Subhanahu Allahumma rabbana la tuzigh fi maqamina hadha dhanban illa ghfarta ya Allah kalau ada dosa pernah tertanam di kampus ini jangan biarkan satu dosa keluar dari tempat ini kecuali maupun segala dosa. Alhamdulillah farajta kalau saat ini ada yang merasa gelisah maka mohon biarkan dia keluar kecuali tenang keadaan jiwanya. Allahumma la nuridu min syai'in ketika ada yang sakit di antara kami mohon semoga ada yang sakit. Allahumma barik ya Allah hadhihi muhafadhah Riau yang khamarahin kama tuhibbu wa ta'ala. Ya Allah mohon berkahi ya Allah Riau ini dengan keberkahan sempurna yang kau cintai dan kau ridhai. Rabbana baligna Indonesia ya Allah waj'alna balatan thayyibatan wa taqabbal. Dan mohon jaga negeri kami ya Allah negeri baik Indonesia ini sebagai negeri yang kau cintai, kau ridhai, kau ampuni, kau sejahterakan. Rabbana ighfir lana ya Allah waj'alna mukhlisina lak dan mohon jaga para ulama kami. Ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Jadikan kami mencerahkan dan kemajuan yang terbaik, menyatukan dalam diri kita mencapai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu